Ya, selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabatku. Ini pagi saya harus tak-atik saya punya mesin cuci dulu nih. Ini informasi atau dari mamanya, katanya pencuci buat nyucinya nyala, tapi buat pengeringnya mati. Jadi saya harus bongkar sendiri, daripada saya bawa ke tukang servis, mendingan saya bongkar sendiri. Nah, sudah saya urutin semua ya, jadi saya sengaja dikasih nomor-nomor gini, soalnya kabelnya saya harus berantakin. Nah, nomor-nomor ini saya dari spidol saya kasih lakban biar kuatkan, jadi ntar nanti kalau saya pasang lagi tinggal pasangan nomornya gitu ya. Jadi kalau mau bongkar mesin tuh, kalau belum bisa paham dia punya jalur kabel, dibikin begini, nomor-nomor begini, sehingga ntar nanti cari pasangan satu dengan satunya, dua dengan duanya, tiga dengan tiganya. Jadi gampang nanti diurutin setelah selesai di servis, mau dipasang lagi kan nggak suka nyari-nyari kabel lagi, sudah ada nomornya masing-masing. Nah, setelah saya cek, ternyata yang saya curiganya ada di kapasitor ini. Masalahnya apa? Alasannya kenapa kapasitornya saya curigain dia mati, karena mesin cucinya hidup, mesin buat penggilasnya hidup, tapi pengeringnya mati. Biasanya di sini nih matinya tuh. Nah, sekarang saya coba tes pakai avometer. Shooting ke avometer sini. Ya, coba lihat ya, ini untuk 3 dan 4 ini untuk mesin pengeringnya yang saya curigakan tadi, 3 dan 4. Sedangkan yang 5 dan 6 untuk mesin blender itu pakaiannya tuh, penggilas pakaian. Nah, saya cek dengan avometer. Coba sini. Nah, saya kasih avometer di angka X100 ya, X100. Nah, dekatin ya, saya cek dulu. Saya pastikan dulu jarumnya bergerak. Nah, ini untuk pertama saya ceknya di kabel buat pengeringnya. Lihat pengeringnya, dia ada bergerak sedikit. Nah, dia ada bergerak sedikit, tapi nggak begitu banyak. Berarti yang saya curiga pengeringnya nih, yang dibuat mencucinya. Saya balikin ya, buat mencucinya juga sama, dia ada bergerak sedikit ya. Nah, sekarang saya kasih di X100, tadi udah X100. Yang untuk buat mencuci dinamo pencucinya ini, buat blendernya ini masih banyak tenaganya, powernya masih lumayan, dia masih bergerak lumayan. Tapi yang di pengeringnya ini sama sekali hampir ke netral, nol. Jadi sekarang gimana caranya supaya saya bisa memastikan bahwa dia masih bisa aktif kembali? Saya colok langsung dengan listrik PLN ya. Ini saya udah siapin kabel untuk ke PLN nya nih. Nah, pertama saya cek dulu untuk strum ke jalur kapasitor yang ke mesin cucinya ya, buat nyucinya, buat blendernya. Saya cek dulu, pastikan ya, hati-hati ya, jangan sampai bersentuhan. Ini saya hubungin kabelnya sama ini, kuning dengan oranye saya hubungin. Hati-hati jangan sampai disentuh ya waktu pengecasan, atau bukan pengecasan ya, maksudnya saya jumper ke listrik PLN. Nah, ini juga hati-hati jangan sampai bersentuhan juga nih. Nah, 3 dan 4 sekarang saya tes 5, 6 dulu yang untuk pencucinya. Ya, nih siap. Listrik PLN, dekatin sini. Ya, saya cok dulu, diamin dulu 1 menit. Isi tenaga buat kapasitor bagian mesin blendernya untuk nyucinya. 1 menit aja, jangan terlalu lama ya.
1 menit aja. Oke, ini sekalian saya ajarin buat anak saya juga biar tahu nih cara rakit mesin yang rusak. Oke, sekarang saya cabut. Nah, dalam keadaan begini jangan sampai kita pegang ini ya. 2 kabel yang tadi saya lepas dari PLN ini otomatis kalau kapasitornya masih aktif jangan dipegang karena ini ada arus listriknya ya. Ini saran. Nah, sekarang saya pindah ke, coba ke sini kamu nih. Di sininya, dekatin dempet bisa. Udah bisa. Ini saya geser avometernya ke angka 1000. ACV 1000. Karena tegangan listrik tadi kan tinggi. Saya kasih di 1000 nih. Coba kamu dempet ke sini, Kak Ade. Ini nih. Ini 1000 ya. Kelihatan 1000-nya kan? Nah, saya tes dengan avometer. Kalau listrik jangan sampai sentuh ujungnya ya nanti ya. Listrik ini kalau disatuin di ujungnya saling temukan dengan ujung avometer satu dengan avometer yang lainnya. Kalau jarumnya ini bergerak ke sini, maksudnya bergerak ke atas di sini, lalu perlahan-lahan turun, berarti untuk dinamo cucinya masih aktif. Perhatikan ya. Nah, perhatikan. Ini saya sentuhin. Lihat jarum avometernya. Tenang. Saya ulangin ya. Kayaknya colokannya coloknya. Sekarang saya tes lagi. Ini saya pastikan, coba shooting. Nah, ini jarumnya bergerak ini. Jarum bergerak, tapi dia perlahan-lahan turun. Nah, berarti ini masih mengisi ya. Bagian mencucinya masih bagus. Hati-hati ya, ini listrik masalahnya. Oke. Untuk cara pengosongannya tenaganya saya geser-geserin aja nih, perhatikan biar kosongin lagi. Nah, dibeginin ya biar kosongin lagi. Sudah, jangan dimatiin dulu ya. Nah, kalau udah kosong gini berarti baru kita pegang, udah nggak ada arus itu. Lumayan kapasitor strumnya tinggi juga loh. Nah, ini untuk bagian cucinya. Sekarang saya pindah ke bagian pengeringnya. Berarti mesin tadi buat nyucinya, dinamo buat cucinya masih aktif. Berarti curigaan saya bener nih. Kayaknya bagian pengeringnya nih rusak di kapasitornya nih. Nah, sekarang saya pancing dengan listrik lagi. Perhatikan, ini jangan sampai saling bertemuan ya. Ini ada listriknya semua nih. Pagi-pagi udah berhubungan dengan listrik. Oke, sekarang saya colok, saya pancing. Saya diamin 1 menit. Nah, sekarang saya coba, jangan dipegang dulu nih. Untuk kabel 34 ini nanti saya cek di angka 1000 juga, di avometer 1000. Saya coba ya. Kalau seandainya jarumnya bergerak, berarti dia masih bekerja dengan baik. Tapi kalau dia sudah mati, tidak bergerak, berarti benar-benar mati dia dinamonya. Nah, perhatikan, avometernya saya kasih angka 1000 ya. Saya coba, perhatikan sini, dempet. Nah, setelah saya coba dia masih aktif.
saya balikin mati. Biasanya kalau saya balik kiri kanan dia hidup dua-duanya, berarti dia masih aktif. Tapi ini cuman satu doang yang bergerak, yang satunya ini mati, sama sekali nggak bergerak, jarumnya nggak bergerak. Berarti dia dalam keadaan posisi benar-benar mati nih. Ini kabel satunya nih kayaknya mati nih. Nah, sekarang saya nolin dulu dengan cara digesek. Oke, sip. Bener enggak nih, dia masih nyala apa enggak nih? Oke, tapi kalau dia nggak nyala berarti kapasitornya udah harus diganti dengan baru. Oke, matiin dulu. Udahnya kelihatan mana? Dia gak kuning. Oke. Nah, sekarang saya coba rakit ya, mau tes untuk dinamo pengeringnya. Ini angka 2 saya cari. Kabel 2 mana tadi temennya? Nah, biar kita jangan. Nah, ini kabel 2. Nah, 2 berarti ketemunya dengan listrik PLN. Sekringnya. Ini angka 2. Saya hubungin. Terus jangan sampai saling bertemuan ya, kabel-kabel ini masih berantakan. Saya harus coba. Sekarang dari kapasitor 3 saya cari pasangannya 3. Yang dari kapasitor ketemu 3. Nah, ini 3. Temennya sama 3 nih. Oke. 3 4 dengan kabel 4. Sip, oke. 5 dengan 5-nya. Nah, pasangan 5-nya. Kan gampang, jadi biar jangan berantakan. Sebelumnya kan dibikin dulu tempelan kertas-kertas gitu. 6 dengan 6-nya. Ini pengalaman, kita bagi pengalaman ya. Oke. Sip. Jangan sampai saling bersentuhan ya untuk sementara. Terus sudah. Nah, sekarang PLN-nya sudah aktif, sekringnya sudah, kapasitornya mau saya coba di sini. Sip. Nah, sekarang kita mau tes ya. Dinamo ini apakah masih bergerak enggak? Tes ke listrik. Untuk pengeringnya penggilasnya coba ke sini. Ke syuting di ruang mesin. Nah, oke, sekarang saya coba ke mesin pengeringnya. Ini harus diganti nih ya. Nah, untuk pengeringnya saya coba ya. Ini kayaknya pengeringnya ini benar-benar mati dia. Untuk pengeringnya ini pasti barang-barang mobil apa, saya coba mobil banyak ya. Ya, benar dia nggak jalan, berarti kapasitor untuk bagian pengeringnya sudah rusak. Maaf mengganggu waktunya ya, lagi yang Nanti saya akan beli yang baru aja ya. Biasanya harganya sekitar 20.000, 27 sampai 37.000. Oke. Sekian ya.